Assalamualaikum, selamat sore menjelang malam, salam rahayu. Ada orang itu ya, alergi dengan kata salam rahayu. Saya mengamati begini loh, ini orang mana gitu loh. Kalau dia orang Jawa, orang ajar orang semacam itu. Kalau dia orang luar Jawa ya urusannya dia gitu loh. Mungkin dia tidak mengenal kata rahayu itu apa, maknanya, apa artinya. Dikira itu ya, kalau kata salam itu hanya assalamualaikum, dikira itu saja. Di TNI aja ada salam komando, apa juga mau disalahkan. Ini ada satu video dari seorang pengurus PCNU, kader NU. Bisa dibilang dia kecewa dengan Pak Lutfi, sangat kecewa. Kita nggak usah nggak usah terlalu membuat orang itu punya jabatan, nggak usah. Kalau salah ya salah saja gitu. Kalau emang salah ya salah. Apalagi kesalahannya itu fatal loh. Belum lagi misalkan dihubungkan dengan hal-hal makam palsu dan lain sebagainya, itu sangat-sangat fatal. Jika yang melakukan hal itu terhadap Jatman bukan dia, pasti. Jadi orang Indonesia ini apa ya, mudah dimanfaatkan orang, mudah melihat orang itu dari jubahnya, dari kekayaannya dan lain sebagainya. Pokoknya yang wah-wah itu, pokoknya itu semua kejelekannya seakan tertutup. Itu sangat banyak dan itu sangat mengejala di banyak orang. Kalau saya pribadi salah ya salah. Dan yang paling membuat saya agak kecewa tuh ada satu video di luar itu ada soal rencana acara Jatman, dan di situ juga diisi katanya oleh Rois Am. Ini loh ini gitu loh. Makanya saya berpikir apa Rois Am ini banyak orang yang berpikir waduh yang paling bisa dibilang paling buruk dalam sisi Rois Am di PBNU saat ini, kinerjanya juga gitu loh, terutama kinerjanya gitu loh. Coba apa yang dikerjakan, apa jika Jatman itu lepas dari PBNU, jika lepas harusnya itu Rois Amnya kayak ketumnya kayak harusnya tuh mundur loh, harusnya. Jatman itu badan otonom, harusnya semua penyelenggaranya yang punya hak itu ya PBNU. Harusnya di situ gitu loh. PBNU punya planning begini, Jatman begini. Dan Jatman ini ibaratnya apa ya? Misalkan benar-benar Mbak Lelo membuat acara muktamar, ya itu jelas Mbak Lelo. Dan mereka itu bisa dikatakan bukan NU lagi. Jika Mbak Lelo karena mereka membuat acara itu misalkan nanti itu memang benar-benar beda dengan keputusan PBNU, udah. Berarti Pak Lutfi nanti bukan orang NU lagi, walaupun misalkan secara amaliyahnya dia aswaja gitu, misalkan. Tetapi kalau misalkan udah di Jatman terpisah dengan PBNU, ya sudah. Siapa yang tanggung jawab? Siapa yang tanggung jawab? Kok sampai ada badan otonom bisa lepas? Harusnya semua ini kan di bawah pengawasan PBNU, harusnya. Dan saya nggak bisa bayangkan jika misalkan badan otonom ini pada lepas semua. Banser, GP Ansor, terus Bumi misalkan. Lalu, masa menjaga badan otonom semacam Jatman saja harus semacam itu gitu loh. Padahal udah jelas gitu loh, kepemimpinannya Pak Lutfi itu sudah didemisionerkan. Ya harus sudah diam duduk tenang, gak usah ngurusi. Ya emang itu haknya PBNU, ya miliknya PBNU harusnya gitu loh. Malu lah gitu loh kalau sampai itu terjadi. Apalagi kok misalkan malah justru PBNU tuh ngalah, ya lucu lagi tuh malah. Nah, yang punya PBNU itu siapa? Yang mimpin PBNU itu siapa? Ini loh, ini sebenarnya yang memperjuangkan. Bahkan sampai sekarang kalau kalian lihat itu ya, yang bersuara kritis ini soal hal ini juga siapa? Orang-orang PBI kok. Orang-orang yang selama ini juga berteriak soal nasab kok. Jangan yang lainnya, diam saja. Bagaimana ceritanya? Ini dia videonya dari salah satu tokoh PCNU, juga tokoh PWI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi bersama saya Mubarak, Ketua Tamfidiyah Pengurus Cabang NU Kabupaten Wonogiri.
juga Wakil Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah NU Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mengingatkan yang pertama kepada siapapun yang akan menyelenggarakan muktamar Thorekoh Jatman di Pekalongan. Kepada siapapun termasuk oknum-oknum Habib. Saya meminta kepada saudara-saudara yang akan menyelenggarakan muktamar Jatman di Pekalongan, tolong untuk dihentikan. Tolong untuk dihentikan, karena ini akan mencederai, akan menyakiti kader-kader Nahdlatul Ulama, akan menyakiti warga Nahdlatul Ulama di seluruh dunia. Karena apa? Karena Jatman adalah badan otonom Nahdlatul Ulama. Jatman yang dipimpin oleh Habib Lutfi bin Yahya telah keluar dari Nahdlatul Ulama dengan membuat izin sendiri, dengan membuat akhu sendiri. Sekali lagi, hentikan rencana muktamar Jatman. Silakan Anda bermuktamar, tapi jangan menggunakan Jatman. Gunakan muktamar Jamiah Ahlul Thorekoh Al-Mutabarah Al-Alawiyah ataupun apa, silakan. Tapi jangan Jatman. Kalau saudara nekat muktamar Jatman yang diselenggarakan Pekalongan, maka jangan salahkan. Kader-kader NU di seluruh Indonesia akan marah. Saudara akan berhadapan dengan kader-kader Nahdlatul Ulama. Karena saudara telah menyakiti dan melukai hati warga Nahdlatul Ulama. Sekali lagi, hentikan. Jangan gunakan nama Jatman. Jatman yang berhak memakai adalah NU. Dan muktamar Jatman yang sah adalah muktamar Jatman yang diselenggarakan oleh PBNU. Mohon ini dimengerti para pengurus-pengurus Jatman dimanapun Anda berada di seluruh wilayah Indonesia ini. Dan yang kedua, saya mengingatkan kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama, kepada seluruh pengurus-pengurus NU di semua tingkatan. Berhentilah berhusnudzon kepada Habib. Berhentilah berhusnudzon kepada Habib. Karena Habib dihusnudzoni ternyata melunjak. Semakin meremehkan dan semakin menghina Nahdlatul Ulama. Sejarah NU dibelokkan. Jatman kemudian dirampas. Ini adalah bentuk penghinaan kepada Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara, benteng terakhir negara kesatuan Republik di Indonesia ini adalah NU. Maka siapapun yang akan menguasai NKRI ini, maka yang pertama dilakukan adalah kuasai NU atau rusak NU. Dan ini telah dilakukan oleh oknum-oknum habaib. Membelokkan sejarah, menguasai Jatman, inilah bentuk upaya-upaya untuk menguasai negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu saya mohon kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama, khususnya para pengurus-pengurus NU, berhentilah berhusnudzon. Ini adalah demi marwah dan harga diri NU, demi keutuhan NU dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga NU dimanapun berada, berhentilah berhusnudzon. Karena para oknum Habib ini terlalu melunjak, semakin menginjak-injak harga diri warga Nahdlatul Ulama. Semakin menginjak-injak para ulama-ulama Nusantara. Berhentilah berhusnudzon. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.